Ya teman-teman, selamat pagi. Iran punya waktu 14 jam untuk mencapai kesepakatan. Jika tidak, Trump diperkirakan akan memerintahkan serangan udara yang lebih besar lagi terhadap Republik Islam Iran pada pukul 20.00 waktu Washington, sesuai batas waktu yang telah ditetapkan. Kemarin dia berbicara dari ruang pers James Brady, mengomentari tentang konsekuensi jika Iran tidak membuat kesepakatan. Kami memiliki rencana berkat kekuatan besar Angkatan Bersenjata Nasional kami, di mana setiap jembatan di Iran akan dimusnahkan. Hingga tengah malam besok, semua pembangkit listrik di Iran akan tidak beroperasi, terbakar, meledak, dan tidak akan pernah digunakan lagi. Maksud saya, penghancuran total hingga tengah malam. Itu bisa terjadi dalam waktu 4 jam jika kami mau. Kami tidak ingin itu terjadi. Di jam-jam terakhir ini, beginilah keadaan negosiasinya. Mari kita tunjukkan di dinding sini. Lihat apa yang diminta Zewa untuk mengakhiri program nuklir Iran. Fasilitas, pengayaan uranium 0, pembatasan misil, Selat Hormuz yang bebas dan terbuka, serta berakhirnya dukungan Iran terhadap kelompok seperti Hizbullah dan Houthi. Sekarang pihak Iran menuntut jaminan terhadap serangan baru, pengakhiran sanksi, kompensasi perang, sistem pembayaran baru di Selat Hormuz, dan penarikan pangkalan Amerika dari wilayah tersebut. Presiden mengatakan kepada saya pada akhir pekan bahwa Iran bahkan tidak lagi bernegosiasi tentang program nuklir. Dia mengatakan kepada saya, yang paling penting adalah mereka tidak akan memiliki senjata nuklir. Mereka bahkan tidak sedang bernegosiasi tentang hal itu. Begitu mudah, mereka sudah mengalah. Sebagian besar poin sudah diberikan. Sekarang dengan pembicaraan tentang diplomasi, muncul detail tentang penyelamatan penerbang di Iran. Sumber-sumber mengatakan kepada Fox News bahwa selama operasi tersebut, Komandan CENTCOM Laksamana Brad Cooper memerintahkan serangan ke markas besar Garda Revolusi di sebuah fasilitas bawah tanah dekat Teheran. Serangan itu dilakukan oleh pembom B-2 menggunakan bom penghancur bunker. Bom seperti dalam operasi Midnight Hammer dan markas besar tersebut berhasil dihancurkan. Jennifer Griffin dari Fox merinci bahwa misi tersebut diperintahkan di antara 2 penyelamatan awak dan pencarian masih berlangsung pada saat itu. Pembom-pembom itu terbang langsung dari Amerika Serikat untuk misi ini. Jadi ada banyak hal yang sedang berlangsung di sini. Dan sementara itu terjadi, orang-orang Iran terus meluncurkan rudal balistik dan rudal jelajah ke Israel dan negara-negara Teluk. Dan serangan-serangan ini diperkirakan akan terus berlanjut dalam beberapa jam dan hari ke depan. Dalam beberapa jam terakhir, kawasan ini dihadapkan pada 2 jalan yang berbeda. Salah satunya adalah diplomasi dan penurunan ketegangan. Dan yang lainnya, serangan dari Umengwa terhadap infrastruktur penting di Iran. Teman-teman. Baiklah, Trey Yings melaporkan untuk kita. Terima kasih banyak. Selamat pagi, Matt. Terima kasih. Selamat pagi, Griff. AP dan media lainnya melaporkan bahwa mediator dari Mesir, Pakistan, dan Turki telah mengajukan proposal kepada Amerika Serikat. Dan Iran mengajukan usulan gencatan senjata selama 45 hari yang mencakup pembukaan Selat Hormuz yang terletak di Teluk Persia. Usulan tersebut kabarnya telah dikirimkan kepada Amerika Serikat dan Iran tadi malam. Selat tersebut menjadi kunci bagi perdamaian karena Iran mempengaruhi perdagangan dan kapal-kapal yang melintas di sana. Kemarin, Presiden Trump memperingatkan Iran tentang batas waktu hingga pukul 8 malam ini untuk bernegosiasi, atau bisa saja ada serangan dari Amerika Serikat besok. Presiden menulis, Selasa akan menjadi hari pembangkit listrik dan hari jembatan. Semuanya terjadi dalam 1 hari di Iran. Tidak akan ada yang seperti itu. Buka saja selat terkutuk itu, kau gila, atau kau akan hidup di neraka. Tunggu saja dan lihat, terpujilah Allah, Presiden Donald J. Trump. Sekarang, di akhir pekan, saya bertemu langsung di sini dengan Dr. Sanwar Gargas. Dia dipanggil mantan istrinya. Dia menjadi penasihat presiden setempat. Dr. Gargas mengatakan bahwa jika Amerika Serikat mengajukan rencana yang tepat, Uni Emirat Arab, negara tempat kita berada, akan bergabung dengan Amerika Serikat dalam penggunaan kekuatan di Selat Hormuz. Dr. Gargas mengatakan kami tidak akan bertindak sebagai kekuatan maritim, tetapi kami akan mendukung setiap upaya internasional yang dipimpin oleh Emi Goa untuk pelayaran di Selat Hormuz. Kami akan melakukan bagian kami. Selain itu, Dr. Gargas mengatakan bahwa dia menganggap Amerika Serikat sebagai sekutu keamanan terbesar dan bahwa negaranya siap untuk, kutip, menggandakan upayanya dalam hubungan dengan Amerika Serikat sekarang. Griff. Matt Finn langsung bersama kami dari Dubai. Matt, terima kasih banyak. Dan dengan itu, mari kita sambut kontributor Fox News Byron York yang bergabung bersama kami. Byron, selamat pagi. Mari kita langsung ke poin di mana Matt tadi berbicara tentang kemungkinan kesepakatan gencatan senjata ini.
Namun, semua ini terjadi dengan latar belakang misi penyelamatan paling sukses dan paling berani dalam sejarah Zikratio. Benar-benar menunjukkan kepada Iran bahwa tidak ada yang tidak bisa kita lakukan dengan sukses. Menurutmu, kemana arah semua ini? Ya, misi penyelamatan ini mengirimkan pesan besar, baik kepada musuh-musuh kita maupun kepada pasukan Amerika. Bagi musuh-musuh, ini menunjukkan bahwa pemerintah Amerika Serikat bisa menjangkau kemana saja dan melakukan apa saja. Dan bagi pasukan kita, ini menunjukkan bahwa Angkatan Bersenjata Amerika Serikat selalu bersama Anda dan mendukung Anda. Ini adalah pesan yang sangat penting untuk dikirimkan kepada pasukan. Sekarang Anda tahu mengenai apa yang terjadi terkait Selat Hormuz, pesan dari Presiden pada pagi hari Paskah dengan jelas mengancam akan menyerang pembangkit listrik Iran. Jembatan, jika mereka pada dasarnya tidak membuka selat itu, paling lambat pukul 20.00 waktu timur, besok malam. Sekarang, minggu lalu, Presiden berbicara tentang melibatkan negara-negara lain dan meminta mereka menjaga selat itu jika dibuka kembali. Jadi saya rasa Presiden tetap bersikap sangat tidak terduga dalam masalah ini. Dan ya, saya membayangkan orang-orang Iran sama sekali tidak tahu apa yang sebenarnya akan dia lakukan. Ya, dan dia jelas sangat langsung dan belak-belakan dalam postingannya di media sosial kemarin. Ya, tapi kamu bicara soal pesan Byron dan menurut saya itu sangat menarik. Menurutmu, pesan apa yang dikirimkan ini kepada NATO? Karena kamu bicara tentang negara lain yang terlibat. Dan saya pikir Ari Fleischer membuat sebuah unggahan yang benar-benar menarik kemarin. Mengatakan bahwa NATO mungkin tidak akan pernah sama lagi. Singkatnya, dia menyampaikan bahwa NATO tidak akan pernah sama lagi. Karena negara-negara barat seperti Italia, Spanyol, dan Prancis tidak memenuhi kewajiban mereka, sementara negara-negara di sisi timur memenuhinya, dengan Polandia menghabiskan lebih banyak untuk pertahanan dibandingkan negara-negara Eropa Barat jika dilihat dari persentase PDB mereka. Itu unggahan-unggahan Ari memicu serangkaian diskusi, tapi jelas apa yang dia katakan adalah bahwa beberapa negara Eropa Barat di NATO, seperti Prancis, Spanyol, dan Inggris, dengan awalnya menolak bekerja sama dengan Amerika Serikat dalam hal ini, benar-benar menciptakan preseden yang buruk bagi diri mereka sendiri. Dan di sini, sekali lagi, Presiden Trump tidak meminta mereka mengirim pasukan. Dia tidak meminta mereka untuk ikut serta dalam serangan. Dia hanya meminta hak untuk terbang melintasi wilayah udara dan hak untuk menggunakan pangkalan udara yang pada dasarnya sudah dibiayai oleh Amerika Serikat. Meskipun begitu, negara-negara tersebut tetap menolak bahkan tingkat kerjasama seperti itu. Apa yang dilakukan Ari Fleischer adalah membandingkan negara-negara tersebut dengan negara-negara Eropa Timur yang dalam tahun-tahun yang jauh lebih baru telah mengalami dominasi Soviet dan sangat memahami apa artinya itu. Ini seperti memiliki musuh yang sangat dekat dan kolaborasi strategisnya dengan Amerika Serikat. Jadi, yang dikatakan Fleischer adalah bahwa perubahan bisa terjadi di NATO. Pergeseran kekuasaan, semacam perubahan. Tapi ada sesuatu yang sedang terjadi di NATO. Kami akan mendapatkan lebih banyak informasi dari Presiden pada konferensi pers hari ini, pukul 13. Byron York, terima kasih sudah meluangkan waktu Anda. Terima kasih.